Halo semuanya, selamat datang di channel Max Story, channel yang akan membahas berbagai cerita-cerita inspiratif dari berbagai tokoh dunia. Dan dalam video kali ini, aku akan mencoba menceritakan kisah perjuangan pendiri WhatsApp yang begitu inspiratif. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Max Story ya. Terima kasih. Siapa yang tidak tahu WhatsApp? WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan paling populer di dunia. Di balik kesuksesan WhatsApp, tahukah Anda siapa pendirinya? Anda mungkin hampir tak pernah mendengarnya. Orang itu bernama Jan Koum. Jan Koum lahir tanggal 24 Februari 1976 di daerah bernama Festiv bagian Kiev, Ukraina. Ayah Jan Koum bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jan Koum berasal dari keluarga keturunan Yahudi. Daerah tempat tinggal Jan Koum sangat memprihatinkan, sebab segala fasilitas yang ada sangat terbatas, contohnya seperti listrik. Bahkan untuk mandi pun mereka harus mengantri di tempat mandi umum. Karena semakin tingginya gejolak politik dan meningkatnya gerakan anti-Yahudi di Ukraina, maka untuk menghindari hal tersebut, keluarga Jan Koum memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. Mereka pindah ketika Jan Koum berusia 16 tahun dan tinggal di wilayah Mountain View, Amerika Serikat. Jan Koum tinggal di sana bersama dengan ibu dan juga neneknya. Ayahnya masih di Ukraina dan akan menyusul mereka tentunya. Namun sayangnya, ayah Jan Koum meninggal pada tahun 1997 ketika masih di Ukraina. Saat di Amerika, kehidupan Jan Koum pun sangat miskin. Saking miskinnya kehidupan Jan Koum saat itu, ia makan dengan mengandalkan jatah makanan gratis dari pemerintah untuk para tunawisma atau gelandangan. Ia juga hanya tidur di tempat umum dengan beralaskan tanah dan beratapkan langit. Segala macam pekerjaan ia coba lakoni ketika ia baru pertama kali pindah ke Amerika. Tentu hanya untuk menyambung hidupnya saja. Pahitnya hidup ia sudah rasakan saat itu. Saat Jan Koum pindah ke Amerika Serikat, ia sudah mahir dalam berbahasa Inggris, sehingga ia kemudian mudah untuk masuk sekolah di Amerika. Saat masuk bangku sekolah, Jan Koum dikenal sebagai anak yang nakal, sebab ia sangat susah untuk menyesuaikan diri dan sering terlibat dalam perkelahian. Meskipun begitu, ia merupakan murid yang cerdas dan amat menyukai pemrograman komputer, yang tentu ia pelajari secara otodidak dari buku-buku bekas. Ia belajar mengenai jaringan komputer secara otodidak dan bahkan bergabung dengan grup hacker ketika di sekolahnya. Setelah lulus dari sekolah, kemudian Jan Koum melanjutkan pendidikannya dengan masuk di St. John's University. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliahnya, Jan Koum kemudian bekerja sebagai penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young atau disingkat EY. Sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang jasa profesional dan juga merupakan salah satu dari auditor terbesar di dunia loh. Pada tahun 1997, ia bertemu dengan Brian Acton, seorang pegawai Yahoo yang kemudian menjadi teman dekatnya. Berbekal pengetahuan mengenai komputer yang lumayan dipelajari secara otodidak, Jan Koum kemudian mencoba melamar pekerjaan di Yahoo. Tentu atas saran dari Brian Acton, dan ia kemudian diterima. Namun pada tahun 2000, cobaan hidup dialami Jan Koum ketika ibunya meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya. Ditinggal kedua orang tuanya, Jan Koum kemudian tinggal bersama neneknya. Tidak berlarut dalam kesedihan, ketika bekerja di Yahoo, Jan Koum sangat gigih dalam pekerjaannya, karena tentu ia ingin mengejar kesuksesan. Pada saat yang bersamaan, Jan Koum sedang melakukan studi kuliah di St. John's University. Ada cerita menarik saat Jan Koum baru bekerja di Yahoo selama 2 minggu. Pada saat itu, salah satu server Yahoo rusak, dan co-founder Yahoo, David Filo, memanggil semua engineer-nya untuk segera memperbaikinya. Namun ketika Jan Koum ditelepon, dia bilang ke David bahwa dia tidak bisa datang karena sedang ada di kelas. David pun marah dan menyuruh Jan Koum agar cepat datang ke kantor untuk memperbaiki server yang rusak. Pada saat itu, Yahoo merupakan perusahaan startup kecil dan mau tidak mau membutuhkan semua bantuan yang ada.
Itulah yang membuat Jancom memutuskan untuk drop out karena pada dasarnya ia tidak suka dengan sekolah. 7 tahun bekerja di Yahoo, kemudian membuat Jancom bersama Brian Acton memutuskan mundur pada tahun 2007. Setelah itu, mereka kemudian menghabiskan waktunya dengan berlibur dan berwisata di daerah Amerika Selatan selama setahun. Jancom bersama Brian Acton kemudian mencoba melamar di perusahaan milik Mark Zuckerberg, yaitu Facebook. Namun ternyata mereka berdua ditolak. Kemudian, pada awal tahun 2009, Jancom membeli sebuah iPhone. Ia tertarik pada kumpulan kontak di iPhone dan juga pada App Store. Ia melihat potensi besar dari aplikasi App Store di iPhone yang kemudian memberinya sebuah ide, yaitu menciptakan aplikasi yang dapat menampilkan status pada kontak telepon di iPhone. Kesempatan ini tidak ia sia-siakan. Ia langsung bekerja untuk menciptakan aplikasi yang bernama WhatsApp. Ia memilih nama ini karena kesamaan pelafalan seperti WhatsApp. Ide awal dari WhatsApp adalah untuk menaruh status di samping nama seseorang. Jadi semua orang di dalam kontak HP kita tahu status kita sekarang. Ini merupakan proyek yang cukup ambisius bagi Jancom. Dia telah menghabiskan waktu berbulan-bulan tapi hasilnya belum maksimal. Meskipun aplikasi WhatsApp dalam pembuatannya masih sering mengalami crash dan bisa dikatakan belum sempurna dan bahkan masih dalam versi awal, saat diluncurkan pun aplikasinya hanya di-download sekitar 250 orang saja dan kebanyakan dari teman-teman Jancom sendiri. Perkembangan WhatsApp yang lambat membuat Jancom hampir menyerah. Dari situ timbul rasa untuk menghentikan pengembangan aplikasi tersebut dan berniat untuk bekerja apa saja. Ketika hampir menyerah, teman baiknya Brian Acton kemudian menyuruhnya untuk terus mengembangkan aplikasi WhatsApp. Hingga suatu hari pada bulan Juni 2009, Apple meluncurkan fitur baru, yaitu Push Notification. Push Notification ini merupakan kesempatan untuk pengembangan aplikasi WhatsApp. Jancom bisa memanfaatkan fitur ini agar pengguna WhatsApp bisa memberikan notifikasi ke semua kontaknya setiap kali mereka berganti status. Pada awalnya, WhatsApp hanyalah sebagai update status di kontak telepon di iPhone. Kemudian, Jancom merilis WhatsApp versi 2.0 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan yang kemudian berhasil menaikkan jumlah pengguna aplikasi tersebut menjadi 250.000 pengguna. Saingan aplikasi WhatsApp ketika itu hanyalah BlackBerry Messenger atau BBM. Namun melihat terbatasnya pengguna BBM hanya di ponsel BlackBerry saja, maka Jancom terus mengembangkan aplikasinya. Brian Acton kemudian membantu Jancom dengan mencari investor untuk mendanai pengembangan aplikasi WhatsApp. Hasilnya dana yang terkumpul sejumlah $250.000 yang berasal dari mantan karyawan Yahoo. Dan secara resmi, Acton kemudian bergabung dengan Jancom mengembangkan aplikasi WhatsApp. WhatsApp kemudian terus dikembangkan oleh Jancom dengan berhasil meluncurkan fitur pengiriman foto di iPhone. Setelah itu, ia juga merilis WhatsApp untuk device lain seperti Android dan juga BlackBerry. Kemudian WhatsApp diubah menjadi aplikasi berbayar pada tahun 2010 dan mereka berhasil memperoleh pendapatan sebesar $5.000 pada bulan pertama. Hal ini kemudian membuat investor lain banyak berdatangan untuk menanamkan modalnya di WhatsApp, seperti Sequoia Capital yang menyuntikkan dana sebesar $8 juta. Memasuki tahun 2011, WhatsApp buatan Jancom berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Dan sekali lagi, Sequoia Capital kembali menyuntikkan dana sebesar $50 juta ke WhatsApp dan membuat nilai WhatsApp melambung menjadi $1,5 miliar. Terus berkembang, kemudian pada tahun 2013, WhatsApp berhasil memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta orang. Dengan berkembangnya WhatsApp yang pesat, Google dan Facebook kemudian berebut untuk mengakuisisi WhatsApp. Hingga kemudian, pada tahun 2013, Jancom bersama Brian Acton setuju untuk menjual WhatsApp ke Facebook dengan nilai sebesar $19 miliar. Akuisisi WhatsApp oleh Facebook membuat Jancom dan Brian Acton sebagai orang kaya baru berkat perjuangan mereka mengembangkan aplikasi WhatsApp.
Setelah aplikasinya berhasil dibeli oleh Facebook, kekayaan Jan Koum melonjak drastis, sebesar 6,8 miliar dolar atau sekitar 80 triliun rupiah. Dan di tahun 2015, kekayaannya naik sebesar 7,9 miliar dolar atau sekitar 109 triliun rupiah menurut majalah Forbes. Dari kisah Jan Koum yang sangat inspiratif, aku dapat pesan yang sangat berharga, yaitu lakukanlah apa yang Anda senangi, fokuslah dan jangan menyerah. Maka kesuksesan akan menemuimu pada waktu yang tepat.